Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar di Yohanes 6 ayat 54. Bulan lalu saya sampaikan hal ini, tapi saya kurang puas untuk menyampaikannya. Menurut saya sih bulan lalu kurang jelas menurut saya. Mudah-mudahan yang hari ini bisa jelas. Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Silakan Pak Andoko. Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Ini Yesus yang ngomong ya. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Udah Patrik. Makasih. Jadi barang siapa makan daging Yesus, minum darah Yesus, Yesus berjanji seperti ini, dia punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini bukan peristiwa tentang perjamuan kudus, bukan. Ya, biasanya ini kan dikaitkan dengan perjamuan kudus di Yohanes 6 ini ya. Bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan ini perjamuan kudus yang setiap bulan kita lakukan, bukan soal itu. Tapi melainkan ini adalah proses hidup yang harus dijalani atau dialami untuk menjadi serupa dengan Kristus yang harus melewati penderitaan seperti yang Yesus alami. Sekali lagi, ini bukan bicara soal perjamuan kudus setiap bulan yang kita lakukan. Tapi ini proses hidup yang harus kita jalani setiap pribadi. Seperti yang Yesus jalani, kalau Yesus menderita, kita pun harus menderita. Ya, bicara makan daging, itu bicara persekutuan dengan Yesus. Untuk memperoleh kebangkitan, syaratnya harus makan daging dan darah Yesus. Tidak ada jalan lain Pak, tidak ada. Kebangkitan itu bicara hidup kekal. Itu bicara proses hidup. Pak, kalau saya sudah mendengar firman Tuhan dan memahami apa yang firman katakan, apa berarti saya sudah dikategorikan sudah makan? Sudah, tapi pertanyaannya apakah terserap oleh roh kita? Itu pertanyaan seperti itu. Atau batiniah kita, sehingga terbentuk manusia Kristus. Karena jika kita benar-benar sudah makan dan benar-benar terserap dan berlangsung terus-menerus, maka akan terbentuk manusia Kristus atau menjadi anak-anak Allah. Seharusnya demikian. Jadi kalau seseorang makan daging Yesus, darah Yesus, terus-menerus dia makan dan minum darah Yesus, pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin tidak. Tadi dikatakan kan seperti ini, bahwa dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Dan barang siapa makan dagingku dan darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan Yesus bahkan ngomong seperti ini, aku akan bangkitkan pada hari zaman. Sekali lagi bukan ini ngomong perjamuan kudus yang kita angkat, enggak. Tapi ini ngomong proses hidup. Apa yang Yesus alami harus dialami. Ya, itu baru makan. Yohanes 6 ayat 56. Ini kelanjutan tadi kan Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Sekarang 56. Yohanes 6 ayat 56.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini menjelaskan ayat yang di atasnya. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makan daging dan minum darah Yesus itu bicara persekutuan dengan Yesus. Ini dijelaskan seperti itu. Saya ulang ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi bicara makan daging, minum darah Yesus, itu bicara tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Coba kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini penulisnya sama ya, sama-sama Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Yesus mengalami aniaya, kalau dia bilang aku di dalam Kristus, kalau aku bicara makan darah Yesus, minum darah Yesus, makan darah daging Yesus, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Bicara makan daging, bicara minum darah, itu ngomong seperti Yesus hidup. Dia wajib seperti Yesus hidup. Artinya apa yang Yesus alami, dia harus alami. Nangkep sampai sini? Ya. Persekutuan dengan Yesus bukan persekutuan di dalam doa. Persekutuan dengan Yesus itu bicara hidup sama seperti Yesus hidup. Sama. Hal ini bukan hanya dipahami dalam pengertian nalar saja, tetapi harus dialami. Penderitaan itu harus nyata, harus dialami, bukan sebagai pengetahuan saja, tapi dialami. Bagaimana Pak kita mengalami proses penderitaan ini? Persoalannya tanpa sadar kita sering menolak proses ini. Sehingga tidak terjadi proses penyerapan yang benar. Ini Bapak Ibu ya. Kalau kita makan makanan jasmani, ya, dan itu makanan sehat yang kita makan. Kalau itu dimakan mulai kecil ya, dimakan, diulang-ulang. Atau orang yang sudah kena diabetes, merubah pola makannya dengan makanan yang sehat. Yang tadinya tubuhnya itu kulitnya mulai mengering. Kalau orang diabetes itu kan mulai mengering ya. Karena sel dalam tubuhnya itu aliran darahnya enggak lancar. Sehingga pergantian selnya itu terlambat. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya orang diabetes itu lebih tua dari umurnya. Tapi kalau sedini mungkin dia mengetahui kalau dia diabetes, terus dia merubah pola makannya. Tentu bukan dalam waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Dia rubah dengan makanan yang sehat, dia olahraga. Artinya metabolisme tubuhnya dijaga betul-betul. Dalam waktu yang panjang, itu dia mengalami perubahan. Bahkan kulitnya akan semakin jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Saya ngomong seperti ini, saya ngalami seperti itu. Karena pernah saya sampaikan ya, orang Jepang itu dulu kan pendek-pendek. Di tahun 45, ya 50. Tapi hari ini orang Jepang tinggi-tinggi. Kenapa? Pola makannya yang dirubah. Seseorang yang makan makanan sehat yang berulang-ulang dalam kehidupannya, itu mengalami metabolisme yang berubah. Ada gini, Pak, bisakah apa yang kita makan itu kita tolak? Bisa.
Itu kalau orang fitness ya, itu atau orang diet perempuan biasanya, itu ada suplemen yang kalau diminum, ketika dia makan, diminum tengah makan biasanya. Jadi 3 sendok, 4 sendok diminum suplemen itu, maka apa yang dimakan itu tidak terserap oleh tubuh. Dia langsung lewat belakang. Jadi makanya dietnya itu pakai cara seperti itu supaya karbohidrat yang ada itu tidak terserap oleh tubuh. Itu menolak seperti itu. Nanti saya ceritakan ya, menolak seperti itu. Nah, tetapi kalau kita alami itu terserap oleh tubuh, maka tubuh ini akan terbentuk apa yang kita asup. Kalau makanan itu makanan sehat, terus tubuh itu menyerap makanan tersebut, maka perubahan dalam tubuh itu akan berlangsung. Tapi tidak bisa instan. Dalam waktu yang panjang, dalam kontinuitas untuk makan yang sehat itu sampai mengalami perubahan. Tadi firman-Nya dikatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan darahku, dia memperoleh hidup kekal. Aku akan bangkitkan. Nah, makan itu yang dimaksud di mana? Ketika kita tinggal di dalam Yesus, itu dikatakan makan. Tinggal di dalam Yesus ya apa? Dikatakan dalam firman-Nya di 1 Yohanes 2 ayat 6 bahwa orang yang apa yang Yesus alami, dia harus alami. Itu baru namanya makan yang benar. Baru terserap makanan itu. Baru metabolismenya sama yang dialami Yesus yang kita alami. Ngerti maksudnya sampai sini? Nangkep ya? Tadi saya mau katakan ada yang menolak, nanti kita bisa lihat di sini nanti ya. Ini surat Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya. Ini Rasul Paulus ngomong bukan hanya sekedar di pengetahuan, tapi mengenal itu mengalami. Jadi kalau orang renang ya, itu renang itu bisakah orang itu belajar lewat teori? Ya teori, tapi sekedar teori. Dia tidak akan mengerti renang yang benar itu gimana, nggak ngerti. Baru nanti kalau di kolam renang baru tahu. Kalau renang itu pasti minum air, pasti ngalami kelelep, ngatur napas bagaimana, baru mengerti, baru mengenal dengan benar. Renang itu seperti ini, sampai bisa renang. Kok bisa ngambang itu bagaimana? Itu kalau sudah teori, nggak bisa. Dia nggak mengenal. Tapi kalau dia mengalami renang itu, dia baru tahu. Itu yang dikatakan belajar itu, Bapak Ibu, bukan saat seperti gini kita dengar. Bukan itu aja. Ini belajar, betul. Tapi sampai mengalami itu belajar yang benar. Nangkep sampai sini? Nangkep sampai sini? Bukan hanya belajar memahami firman, itu penting, itu dimulai dari awalnya seperti itu. Tanpa itu Anda tidak bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi bagaimana belajar yang benar? Belajar yang benar itu mendengar dan memahaminya dan mengalaminya. Itu baru belajar. Bapak Ibu, firman Tuhan ngomong seperti ini. Ampuni musuhmu, berkati musuhmu. Doakan musuhmu. Kapan kita mengenal, kita mengampuni dengan benar itu? Ya kita ketika kita mengalami hal itu.
ketika orang itu menyakiti kita, ketika kita mengalami dirugikan orang lain, disangampuni firman yang firman katakan. Bagaimana sakitnya untuk mengampuni, belajar mengampuni ketika kita mengalaminya. Itu tidak menjadi realitas bagi hidup kita kalau kita tidak mengalaminya. Nangkep sampai sini? Baru ngerti mengampuni itu bagaimana yang benar. Baru itu yang dikatakan terserap. Dan itu bukan sekali, harus berkali-kali. Makanya kalau orang dirugikan sekali, besoknya kenapa saya kok dirugikan lagi gitu. Karena supaya pengalaman itu menjadi pengalaman yang kuat dalam hidup kita. Kalau itu sedang makan, itu makan berkali-kali, itu akan tercetak. Manusia Kristusnya akan tercetak. Tadi saya katakan sering kita menolak. Kapan kita menolak? Ketika kita ngomongi orang itu sebetulnya menolak. Tidak terima peristiwa itu. Tidak terima kurikulum yang Tuhan sedang sediakan. Tidak terima pengajaran dari Tuhan. Itu sedang menolak. Maka tidak terserap oleh tubuh kita. Tidak terserap oleh batiniah kita. Kalau tidak terserap, maka tidak terbentuk manusia Kristus itu. Anggap sampai sini. Suatu ketika saudara dan saya diperhadapkan ketemu dengan seseorang dan orang itu butuh pertolongan. Di dalam sudah ngomong, kamu harus tolong orang itu. Kalau peristiwa itu kita lewatkan dan kita tidak lakukan, tidak terbentuk manusia Kristus. Tetapi kalau kita meresponi itu, ada yang dikeluarkan dari dompet kita. Ada rasa sakit di sini yang harus dilepaskan. Dan itu tidak terjadi 1 kali, 2 kali. Harus berkali-kali. Maka akan terbentuk manusia itu. Yang dikatakan makan darahku, makan dagingku, minum darahku. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nangkep? Kita tidak mengerti kenapa Yesus mengampuni kita. Kita akan baru mengerti ketika kita mengalami hal itu. Dan itu pun sebetulnya tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita tidak belajar hal yang kecil, tidak mungkin kita mengalami hal yang besar. Ya. Yang pertama memang agar kita memiliki persekutuan dengan Allah, kita harus belajar firman. Bukan hanya firman yang bertalian dengan etika, moral, jangan begini, jangan begitu, melainkan firman yang mencerdaskan. Untuk hal ini kita harus belajar dan sedang belajar terus, dan juga jangan berhenti untuk belajar kebenaran. Injil itu tidak terbatas, tetapi perlu kita ketahui bahwa belajar itu bukan hanya duduk di kelas atau di gereja atau kita di rumah sedang baca Alkitab. Tetapi ketika mengalami peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, itulah proses belajar yang sesungguhnya. Ya. Kita tidak akan menjadi manusia Kristus kalau cuma mendengar saja.
ada rumah yang dibangun di atas pasir, sama ada yang rumah dibangun di atas batu. Dikatakan oleh firman Tuhan, dua-dua mendengar. Tapi yang di atas batu itu memang melakukan. Ketika ada banjir, bangunan itu tetap kuat, kokoh. Tapi yang di atas pasir ketika ada banjir, dia roboh. Artinya tidak kuat. Dengan hal ini aja kita bisa memahami toh. Kalau kita hanya mendengar saja, tapi tidak pernah melakukan, mengalaminya. Mengalami itu Bapak Ibu, perlu tuntunan Roh Kudus? Ya. Setiap kita ketika kita memahami, belajar kebenaran, pasti Roh Kudus akan tuntun dalam peristiwa Tuhan akan hadirkan dalam hidup kita. Orang-orang yang perlu memproses kita di sekeliling kita. Pasti ada. Pasti hadir dalam hidup kita. Orang yang merugikan kita, pasti ada. Seperti yang Yesus alami. Mungkin porsinya enggak sama, lebih kecil. Tapi pasti mengalaminya. Tapi pertanyaannya gini, apakah kita mau masuk dalam proses tersebut atau kita menolaknya? Kalau menolaknya sekali lagi, maka proses penyerapan itu tidak terjadi. Kalau proses penyerapan itu tidak terjadi berkali-kali, maka tidak terjadi menjadi anak Allah, menjadi manusia seperti Kristus. Maka dia tidak mendapat hidup kekal. Tidak ada kekekalan dalam dirinya. Itu yang dimaksud seperti itu. Paham Bapak Ibu? Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita belajar taat kepada firman Tuhan yang sudah kita pahami. Dalam hal inilah kita sering menolak didikannya dengan membiarkan daging kita terekspresi. Kalau marah, ya marah aja gitu loh. Seseorang yang belajar firman, ketika dihadirkan sesuatu yang membuat kondisi membuat dia marah, Roh Kudus akan bicara kok di sini. Tapi kalau orang itu tidak belajar firman, Roh Kudus tidak akan bicara. Tapi kalau orang itu belajar firman, pasti Roh Kudus bicara. Tetapi kita meresponi atau tidak. Ketika kita meresponi, itulah makan. Coba buka di Yohanes 6 ayat 63, itu sering Pak David sampaikan. Yohanes 6 ayat 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan-perkataan itu rema. Rema. Soen dan penoen, itu rema. Rema itu didapat ketika kita memiliki pengalaman bersama Roh Kudus. Pengalaman dalam peristiwa yang enggak nyaman, tapi Roh Kudus ajari kita di situ. Bagaimana kita bersikap seperti Yesus bersikap. Makan itu ya ini, perkataan-perkataan itu roh dan hidup. Itu sedang mencipta. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, Adam, itu diciptakan perangkatnya, belum selesai secara utuh. Bahwa manusia itu harus cerdas dalam menghadapi hidup. Supaya setiap keputusan-keputusannya dalam hidupnya, itu sama seperti keputusan Bapa, keputusan Yesus. Maka perangkat yang Tuhan ciptakan itu dicerdaskan oleh firman Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang dialami. Sama, Adam pun mengalami yang sama.
Tapi Adam gagal. Nah, kita diberikan kesempatan untuk hal ini. Saya ngomong-ngomong sama Nyonya gini, kalau umur saya 70 tahun, kalau 70 tahun loh ya, saya 57 sekarang, tinggal 13 tahun. 13 tahun itu tidak lama loh Bapak Ibu. Kita ya kumpul di sini 2017, sekarang 2022, berarti 5 tahunan ya. 5 tahun loh kita kumpul di sini. 13 tahun itu tidak lama. Kita keburu dicetak oleh dunia, apa dicetak oleh Tuhan Yesus. Tergantung kerelaan hati kita. Kita sudah makan firman banyak sekali. Di tempat ini firmannya menurut saya sangat berkualitas. Baik dari Pak Eras, Pak David, itu sangat berkualitas. Itu membangun iman kita. Tapi itu akan sia-sia kalau kita tidak mengalaminya. Pak, saya mengalaminya, Pak. Saya disakiti orang, Pak. Saya dirugikan orang, Pak. Tapi kalau saudara membicarakan orang itu, Anda sedang menolak proses itu. Ya. Coba dibuka di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6 dan 7. Dan 7. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, dia itu siapa? Yesus. Ini kan Yesaya ngomong tentang nubuatan tentang Yesus. Dan ini Yesus alami. Kalau Anda lihat di Wahyu 5, Anda usah dibaca, itu ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, penglihatan Yohanes gini, dia melihat gulungan kitab yang ada tulisannya di dalam maupun di luar. Dan ketika dia melihat itu, dalam penglihatannya itu bahwa gulungan itu tidak bisa dibuka. Ada 7 meterainya dan tidak bisa dibuka. Dan tidak ada yang bisa membukanya. Tapi ada tua-tua yang bicara dalam penglihatan itu, bilang seperti ini, ada yang bisa membukanya. Siapa? Domba yang telah disembelih. Siapa itu? Yesus yang membukanya. Tapi Yesus tidak bisa membukanya sebelum disembelih. Sebelum mengalami aniaya. Sebelum mengalami penderitaan yang harus dialami. Pak, penderitaan itu untuk apa sih? Untuk mencetak hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Seseorang tidak bisa dikatakan setia kalau dia tidak melewati kesempatan untuk tidak setia. Apakah kesempatan itu dia ambil, dia tetap setia atau tidak? Nangkep sampai ini? Seorang pekerja dikatakan setia kalau dia melewati masa-masa dia punya kesempatan tidak setia. Tapi ketika dia mengambil kesempatan untuk setia, dan itu bukan sekali, harus berkali-kali, baru dikatakan terverifikasi bahwa dia orang yang setia. Sama dengan kita. Tujuan Allah memberikan firman-Nya supaya kita memahami kebenaran itu. Dan bukan hanya memahami, tapi mengalami.
kebenaran itu. Supaya kita sepadan dengan Injil yang diberitakan. Menjadi manusia yang sekualitas Injil. Sekualitas yang membuat Injil. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus setia sampai akhir. Meskipun mengalami hal-hal yang sangat tidak nyaman, Yesus setia. Kita tidak bisa dikatakan setia kalau tidak mengalami apa yang Yesus alami. Amin. Maksud pemberitaan saya ini maksudnya apa? Jangan menolak proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sekecil apapun. Jangan menyalahkan orang yang merugikan kita. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Enggak ada. Kenapa orang itu kok jahat sama saya? Ya, itu ya harus saya alami. Supaya saya menjadi berkualitas. Injil yang saya pahami itu menuntun saya untuk bersikap menjadi orang-orang yang berkualitas. Tapi kalau peristiwa itu tidak muncul dalam hidup saya belum terverifikasi menjadi orang yang berkualitas. Kalau sekali mengalami itu belum. 2 kali belum. Dan itu membentuk manusia Kristus dalam hidup kita. Ya, bukan sekali lagi, bukan hanya mendengar, tapi mengalaminya. Ketika pengalaman itu datang, jangan menolaknya dengan sikap kita. Dia dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membela diri. Dia membiarkan dirinya tertindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia pasrah. Dia tidak menolak peristiwa yang tidak nyaman itu dalam hidupnya. Dia tahu Allah sedang berkarya dalam hidupnya. Sedang mencetak untuk menjadi manusia yang unggul dalam hidup. Memiliki batiniah yang unggul. Dia tidak menolak. Dia rela. Terima kasih Tuhan buat peristiwa ini. Terima kasih Tuhan kalau orang itu hadir dalam hidupku supaya aku menjadi orang yang unggul di hadapan-Mu. Kalau ngomong di mimbar gini gampang. Kalau mengalaminya enggak mudah Bapak Ibu. Amin. Dia tidak membuka mulutnya. Dia diam. Bapa, kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Aku mau lewati. Apakah Tuhan Yesus di hatinya ingin menolak? Iya, sama dengan kita. Anda perhatikan ketika Tuhan Yesus di Getsemani besok disalib. Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Orang yang memahami firman, itu ada 2 yang bicara di sini. Dia mau menuruti dagingnya atau menuruti kehendak Roh Kudus dalam dirinya. Mana yang kita respon? Ketika kita meresponi apa yang Roh Kudus tuntun buat kita, maka pekerjaan Tuhan dalam diri kita sedang berlangsung. Nangkap sampai sini?
Kita semua tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada. Tapi apakah kita sedang menuju kesempurnaan itu? Amin. Amin. Sebab peristiwa-peristiwa hidup itu harus ditangkap oleh kecerdasan rohani. Sampai kita bisa melihat dan mengenali diri kita. Tuhan akan membawa kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada situasi-situasi, tetapi kita tidak akan bisa mengerti maksud Tuhan di balik situasi itu kalau kita tidak belajar kebenaran. Jadi kebenaran firman itu mencerdaskan, dan kecerdasan rohani itu bertahap. Hebatnya Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita kisah-kisah Alkitab, pernyataan-pernyataan Tuhan, itu membuat kita bisa menangkap maksud Tuhan ketika menghadapi situasi tersebut. Saya mengalami hal itu Bapak Ibu. Dulu saya tidak mengerti, tapi belakangan mulai mengerti ketika mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan. Tidak mungkin saya tidak ingin membalasnya dalam hati saya. Tidak jengkel, pasti ada. Tapi firman yang sudah saya firman yang sudah saya pahami, itu berbicara. Terus bicara. Supaya saya memiliki respon yang benar. Kalau saya tidak meresponi itu, dia ingatkan terus, sampai itu suaranya sampai pelan. Sampai diabaikan, sampai tidak terdengar lagi. Bapak Ibu, jangan abaikan. Yang dikatakan rema itu seperti itu. Tapi rema itu akan hilang dalam diri kita. Kalau kita mengabaikannya. Yang saya katakan kita sering menolaknya itu. Sering kali. Kalau kita sering menolaknya tanpa kita sadari, kita mengadakan ibadah seperti ini itu percuma. Cuma liturgi saja. Tidak menghasilkan sesuatu. Sama dengan seorang yang menanam pohon tapi tidak menghasilkan buah. Kayak kelengkeng yang di belakang itu punya Pak Handoko. Itu tidak pernah berbuah ya Pak ya. Yang bukan sebelah sini Pak, yang sebelah belakang itu tidak pernah berbuah. Saya punya kelengkeng kayak gitu ada 4. Saya tebangi semua. Kenapa? Sekian tahun saya tunggu buahnya enggak berbuah. Pak, apa belum waktunya berbuah? Itu sudah waktunya berbuah seharusnya. Ya percuma, ditanam enggak berbuah. Sama, kita mengadakan ibadah seperti ini. Tapi tidak menghasilkan manusia Kristus buat kita. Buat apa? Yesus ngomong, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kamu sudah makan apa? Belum. Kamu sudah minum apa belum? Pak, saya sudah mendengar firman dan memahaminya. Kalau hanya mendengar tapi tidak melakukannya, kamu belum makan, belum terserap oleh tubuhmu. Dan tidak mungkin menjadi manusia Kristus. Kita harus punya kerelaan, mengizinkan hal ini terjadi. Konsekuensinya pasti sakit. Tidak mungkin tidak. Bapak Ibu, ikut Yesus itu pasti menderita. Tidak mungkin tidak. Ada amin? Mau bendera putih? Firman-Nya kan ngomong toh, kalau kamu membangun menara, anggaranmu hitung dulu, cukup apa enggak? Mau terus apa enggak? Jangan nanti tengah jalan enggak jadi malah dicemooh orang. Ikut Yesus artinya mahal.
Tidak bisa dibeli dengan uang. Dibayar dengan hati yang rela, mau menderita seperti Yesus menderita. Amin. Tuhan tidak bisa mengubah orang tanpa masalah atau tanpa kejadian. Kalau cuma pengetahuan saja, kita tidak akan pernah berubah. Saya ulang, kalau cuma pengetahuan saja, kita tidak akan pernah berubah. Kalau mau jadi atlet yang sukses, harus ada rintangan, harus ada latihan. Tuhan pun mendidik kita lewat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa. Tuhan membidik hal-hal salah yang melekat di dalam daging dan jiwa kita. Bagaimana Tuhan melepaskan unsur-unsur itu. Setiap orang enggak sama. Yang sulit mengampuni akan diproses soal itu. Yang medit akan diproses soal keuangan. Enggak usah gini, kok aku diproses hal ini. Enggak usah pikirin itu, Tuhan lebih tahu daripada kita. Terima aja. Bapak Ibu, suatu saat kalau kita mengalami dan mau nurut hal ini, kita akan bisa melihat diri kita gini, aku kok berubah ya. Ini waktunya tidak pendek Bapak Ibu, panjang. Tapi kalau tidak dimulai-mulai tidak akan jadi. Amin. Tuhan tidak mengadakan sulapan dengan mencabutnya, tetapi Tuhan memberi proses yang membuka kodrat-kodrat dosa kita. Sekaligus Tuhan mengajarkan kita karakternya. Kalau proses ini terus berlangsung, pasti itu mengubah kodrat kita. Dan akan membentuk, menguasai, menentukan sikap hidup kita. Jika kita tidak menolak jalan-jalan dan penderitaannya yang Tuhan sajikan buat hidup kita. Jadi kalau ada orang di hidup kita, di rumah kita, terutama mungkin karyawan, pasangan kita, atau mertua, atau siapapun, orang terdekat khususnya. Jika itu tidak menyukakan hati Anda, jangan ditanya, kok orang ini datang di hidupku? Tidak ada yang kebetulan buat anak Tuhan. Itulah saatnya kesempatan buat kita untuk berubah. Amin. Kayaknya berpengalaman. Amin. Kadang-kadang kok peristiwanya sama ya? Ya karena yang satu ini belum berubah. Amin. Dari Yesaya kita tangkap seperti ini. Belajar apa? Diam. Belajar diam. Saya jarang sudah lihat Facebook atau IG, sudah kurangi banyak ya. Bahkan mungkin kalau ada fotonya Putu ini di sana, itu baru lihat gitu. Kalau enggak ya enggak lihat gitu. Ngurangi memang ya, ngurangi. Tapi dulu itu kalau saya lihat di Facebook itu, terus kalau ada orang ngomong kasar banget, dan itu yang nulis itu, yang belajar firman, belajar SK, aduh sedih banget aku. Kadang aku pengen balas gitu loh.
Tapi terus sudah nulis ya. Terus di hati ini, lu ngapain nulis ini? Ada manfaatnya apa? Langsung digosok lagi. Iya, buat apa? Bapak Ibu, Roh Kudus itu menuntun kita luar biasa. Dia itu berjuang supaya kita menjadi manusia Kristus. Tapi bebannya kita itu tidak karu-karuan. Tapi saya berharap dan Tuhan berharap ketika kita mendengar firman ini, kita disadarkan hal itu. Bahwa perjalanan kita itu masih panjang untuk merubah hidup kita. Tapi kalau kita tidak memulainya, tidak akan berubah. Amin. Sebanyak mungkin Anda mendengarkan khotbah-khotbah yang baik. Sebanyak mungkin. Kita diingatkan terus. Supaya kita mengerti bahwa kita itu dalam sekolah kehidupan bersama Roh Kudus. Ya. Harus kita lalui, harus kita alami. Sampai akhirnya kita bukan tidak berbuat salah, melainkan tidak bisa berbuat salah. Pak itu masih jauh, tidak apa-apa masih jauh. Tapi menjadi angan-angan orang-orang yang memang mau menjadi manusia yang unggul. Ya, bukan tidak membenci, melainkan tidak bisa membenci. Kalau saat ini masih membenci, ya, relakan hatimu untuk dididik Tuhan. Jangan menolaknya. Belajar diam. Belajar mengerti, persoalkan masalah itu. Tidak usah, persoalkan batinnya kita. Pak, gimana Pak kalau ketika saya dirugikan, ketika saya salah mengerti, ketika saya disakiti, terus saya tidak bisa mengampuni. Perkarakan dengan Roh Kudus, perkarakan dengan Dia. Dia pasti tolong kok. Dia tidak akan memberikan beban yang kita tidak bisa pikul. Dia pasti tolong. Saya seringkali kalau saya tidak bisa mengampuni seseorang, itu berkecimpung, saya bilang, Tuhan aku sudah mengampuni si A, dan aku melepaskan setiap kesalahannya. Saya sudah lakukan. Tapi dalam hari itu masih ingat terus. Terngiang-ngiang terus. Saya lakukan lagi. Sampai terus menerus saya bilang sama Roh Kudus, tolong aku. Aku mau mengampuni dia. Tapi aku dalam pikiranku masih terngiang-ngiang. Tidak terima apa yang dia lakukan terhadap saya. Roh Kudus tolong aku. Aku mau mengampuni dia. Aku mau taat pada firman-Mu. Bapak Ibu, Anda akan berjalan dengan Roh Kudus. Anda akan ditolong sama Roh Kudus. Tidak mungkin tidak ditolong. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan sama dengan yang Dia inginkan. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu minta mercy yang membahayakan Anda menjadi sombong, Tuhan tidak akan kabulkan. Tapi kalau yang minta yang sepertinya sesuai firman-Nya, sesuai kehendaknya, pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan mau memang karakter kita untuk berubah. Amin. Mau mengalami Roh Kudus? Nanti akan datang orang-orang yang merugikan Anda. Dan saat itu Anda berpengalaman dengan Roh Kudus. Berperkara dengan Dia. Amin. Memang untuk sampai tingkat ini berat. Saya ulang, memang untuk sampai di tingkat ini berat. Tetapi bisa. Maka Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ia sudah berkodrat ilahi.
Ini yang menjadi tujuan kita. Dan itu menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak mau sia-sia cuman kumpul-kumpul. Kita undang pembicara, Bu Eras di sini. Tapi kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, itu semua sia-sia. Ya. Ya. Tuhan merindukan kita berubah. Ya. Ini dalam komunitas yang benar. Firman sudah disampaikan, baik oleh hambanya, Pak Eras semua, Pak David. Bukan hanya untuk konsumsi.